Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore oma-oma yang dikasihi Tuhan. Saya melihat sukacita yang luar biasa dan semangat yang luar biasa untuk oma-oma sore hari ini mengikuti ibadah parentaria secara online. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikannya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
pengagungan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kemurahan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami lebih dari hidup Tuhan. Kalau kami boleh ada dalam keadaan sehat, kalau kami boleh diberikan kesempatan mengikuti ibadah, itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan sanggup untuk melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, kami memiliki Allah yang lebih besar dari segala masalah pergumulan yang kami hadapi, dan kami memiliki Allah sumber penolong dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami Parentalia dengan penuh sukacita, dengan bersemangat, rindu memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati oma-oma yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah, berkat Tuhan curahkan bagi ibadah-Mu pada ibadah sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oma-oma yang dikasihi Tuhan, sungguh saya melihat semangat, sukacita yang terus oma-oma nyatakan dalam setiap kehidupan dalam pengiringan akan Tuhan. Kasih Allah melingkupi setiap kita dan kasih-Nya menolong setiap kita. Mari kita naikkan pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, melingkupi Oma juga, melingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Maka kami sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan kami.
kami terus mau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami, bahkan melayani. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Duta Kristus. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita ini dipanggil untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu, yaitu bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini harus terus kita kerjakan, walaupun kita saat ini sedang menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat untuk melakukan tugas tersebut, yaitu dengan adanya wabah COVID ini mungkin bagi sebagian orang percaya menghambat mereka untuk melakukan tugas bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dengan berbagai alasan. Mungkin alasannya karena sibuk, alasannya karena ya situasinya memang sulit gitu ya, atau orang memang nggak mau repot-repot, nggak mau susah payah, maunya nyaman begitu ya, sehingga memang dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan ada juga yang malu untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, itu adalah tugas dari para pendeta atau mungkin para penginjil. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini adalah satu amanat, satu perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk memberitakan berita keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu yang harus kita responi, sesuatu yang harus kita tanggapi dengan baik. Tuhan memerintahkan itu tidak hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi itu juga berlaku kepada kita di masa sekarang ini. Kepada siapapun orang percaya punya tugas untuk kita menjadi utusannya Tuhan, menjadi dutanya Tuhan. Ya, duta itu adalah utusan. Kita orang percaya ini dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan yang harus mengerjakan amanat atau perintah dari Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini ada 3 perintah dari Tuhan untuk kita semua sebagai orang-orang yang telah dipanggil, yang telah diselamatkan oleh Tuhan.
Tugas pertama dikatakan oleh firman Tuhan dan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa kita harus pergi. Dan Yesus katakan di situ, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini tugas penting pertama sebagai orang yang percaya. Tuhan katakan kita disuruh untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah sebuah tugas, ini sebuah perintah yang harus kita kerjakan dengan kesungguhan hati kita. Kita bisa mengerjakan itu dasarnya apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Bahkan disebutkan kita harus memberitakan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Maka ini menjadi dasar kita, menjadi motivasi kita. Kita siapapun gitu ya, tidak terbatas, mau anak-anak, mau orang muda, mau orang dewasa, bahkan kita sebagai lansia, kita harus tetap ingat bahwa kita punya tugas. Pergilah untuk memberitakan Injil, pergilah untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah, oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, dasar dari kita memberitakan Injil ini adalah keselamatan. Kita sudah menerima keselamatan, maka kita juga rindu keselamatan itu diterima oleh banyak orang. Maka ini menjadi semangat kita, menjadi motivasi kita. Mari kita melakukan perintah Tuhan ini, memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, ini pesan penting dari firman Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua, yaitu dikatakan di sana, baptislah. Ya, baptislah mereka. Nah, baptisan ini sebenarnya adalah sebuah respon dari orang ketika dia mendengar berita keselamatan, dia terima itu, lalu dia menyatakan diri untuk mengikut Kristus. Ya, baptisan ini berbicara mengenai komitmen seseorang untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kita tidak hanya memberitakan berita keselamatan, tetapi kita harus membawa orang itu punya kerinduan, punya komitmen untuk setia mengikut Tuhan. Nah, oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini bukan tugas yang mudah dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bahkan sampai kepada akhir zaman, ya, untuk melakukan tugas memberitakan Injil, membawa mereka menjadi orang-orang yang percaya, yang setia mengikut Tuhan. Ini adalah satu pekerjaan yang akan disertai oleh Tuhan. Kemudian tugas yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa kita diberi tugas untuk mengajar. Sebagai utusan Tuhan, sebagai dutanya Kristus, kita harus mengajar, mendidik orang supaya mereka berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah bagi Kristus. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, 3 hal ya, memberitakan Injil, kemudian kita menguatkan orang itu supaya mereka berkomitmen untuk mengikut Tuhan, dan kita mengajarkan mereka, mendidik mereka. Apa yang kita ajarkan? Yang kita ajarkan tentu saja adalah kebenaran firman
Tuhan. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, pengajaran iman Kristen itu sumbernya hanya dari Alkitab. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus benar-benar memahami, kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Nah, oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin mengalami kesulitan. Bagaimana ya dengan kondisi saya sebagai lansia di masa pandemi, saya harus tetap melakukan tugas sebagai duta Kristus, sebagai utusan Kristus di bumi ini. Mungkin oma-oma tidak bisa menjangkau dengan kekuatan secara fisik, tetapi sekarang mungkin ada alat-alat atau teknologi dari gadget kita bisa menyapa keluarga kita, menyapa teman-teman kita, sambil kita terus menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan apapun, katakan bahwa Tuhan itu baik. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu pergumulan oma-oma tidak mudah dengan fisik yang semakin lemah, ya, dengan keterbatasan kita tidak bisa pergi kemana-mana. Mungkin kita hanya di rumah, tetapi kita bisa menguatkan keluarga kita. Apalagi kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita doakan mereka. Kita ceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan di dalam nama Yesus itu begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita yang harusnya dihukum, maka kita dibebaskan. Tuhanlah yang menerima hukuman itu. Itu kebaikan Tuhan yang harus terus kita ceritakan kepada anggota keluarga kita, kepada anak, cucu, menantu semuanya, kepada teman yang kita bisa jangkau dengan gadget kita. Lalu bawa mereka untuk mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Terus kemudian oma-oma meneguhkan mereka, mengajarkan mereka firman Tuhan yang oma-oma baca, yang oma-oma renungkan, yang oma-oma lakukan. Maka itu sudah melakukan amanat dari Tuhan. Oma-oma ketika mengerjakan mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil begitu ya, hanya menceritakan, oh hari ini kok pertolongan Tuhan walaupun kecil begitu ya, itu begitu menguatkan kita. Kita ceritakan kepada keluarga kita, kepada siapapun. Maka dari cerita kita tentang kebaikan Tuhan, mereka akan berpikir, mereka akan merenungkan, oh iya ya, siapa yang sanggup menolong mereka di tengah-tengah segala kesulitan? Hanya Tuhan. Nah, dari situ, dari cerita sederhana yang kita sampaikan, Tuhan bisa gerakkan. Allah Roh Kudus bisa mengubahkan hati mereka dari yang mungkin keras, tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Maka dengan kuasa Roh Kudus, ketika oma-oma terus menceritakan kebaikan Tuhan, pasti hati mereka disentuh oleh kuasa Roh Kudus dan mereka akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Tinggal kita ajarkan. Sekarang tugas oma-oma mungkin ketika ada di rumah ya tidak bisa kemana-mana, ajarkan terus firman Tuhan yang oma-oma baca, yang oma-oma setiap hari renungkan, sampaikan itu kepada siapapun di sekitar kita. Itu sudah satu wujud oma-oma melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi dutanya Tuhan, menjadi utusannya Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Maka oma-oma jangan patah semangat, terus semangat di tengah-tengah segala keterbatasan, pergumulan, kesulitan. Oma-oma tetap bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi dutanya Tuhan, menyampaikan berita keselamatan. Selamat menyampaikan berita sukacita, yaitu keselamatan dari Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih sore hari ini
Kami sudah mendengar firman-Mu, firman Tuhan yang mengingatkan tugas kami sebagai utusan Tuhan, sebagai duta Kristus. Kami harus tetap memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan kami percaya ketika kami merespon, menanggapi hal ini, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan penyertaan-Mu sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, tetap kuatkan kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mama, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah melalui ibadah Parentalia. Sungguh memberkati setiap kami, kaum Parentalia. Dan sore hari ini Tuhan, kami juga membawa persembahan kami. Tuhan, Kau memberkati persembahan kami. Pakai persembahan ini, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat. Biarlah mereka juga dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk akhir ibadah online kami. Kami tetap meyakini penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati setiap oma-oma, Engkau berikan kekuatan bahkan sukacita. Dan ketika kami mengalami kelemahan secara fisik, Tuhan, Engkau melawat kami, menjamah bagian tubuh kami yang mengalami kelemahan, sehingga kami mendapatkan kekuatan kesegaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akhiri ibadah kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.